Bab 131, Pil Kelas 4. Lu Heze mengetahui situasi persaingan dari Gu Ye. Pandangannya beralih ke arah Master Alkimia muda dari negeri bela diri cemerlang, alisnya sedikit berkerut. Master Alkimia itu tampaknya merasakan tatapannya dan menatap matanya. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia bahkan mengangkat alisnya sebagai tanda tantangan, langsung bersikap, apa yang bisa kamu lakukan? Mata Lu Heze menyipit, amarah membuncah dalam hatinya. Namun, dia tahu dia tidak bisa membunuh Alchemy Master ini. Jika sesuatu terjadi pada Alchemy Master ini, itu akan memberi negara bela diri cemerlang alasan yang lebih baik untuk menyerang dinasti Unicorn surgawinya. Dia tentu tidak akan pernah melakukan tindakan bodoh seperti itu. Mampu memurnikan pil kelas 3, di dalam dinasti kita, hanya Tianwei keluarga Zhou yang dapat dibandingkan dengannya. Mengapa Tianwei tidak berpartisipasi? Lu Heze agak bingung. Dia melihat ke arah panggung batu biru yang tinggi dan melihat bahwa pemuda yang disebutkan Lu Hesang berdiri di posisi yang awalnya adalah milik Zhou Tianwei. Jika dia tidak bisa menang, maka tidak ada seorang pun di dinasti kita yang bisa menandingi lawannya. Master Gu Ye memberikan jawabannya. Oh, Lu Heze kemudian mulai mengamati Qin Yichen dengan saksama. Tidak ada yang istimewa dari pemuda ini. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya tidak terlalu kuat, hanya di alam master bela diri puncak. Jika ada sesuatu yang luar biasa, dia sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Di wajahnya, Lu Heze melihat keberanian, kesombongan alami, sikap santai, tanpa rasa gugup. Tampaknya dia sama sekali tidak menganggap penting peserta lain. Sebagai penguasa suatu negara, Lu Heze memang memiliki kemampuan untuk menghakimi orang. Dia tahu bahwa sikap seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa terbentuk dalam semalam. Setiap orang memiliki rasa takut di dalam hatinya. Bahkan dia, Raja Dinasti Unicorn Surgawi, pun tidak luput dari rasa takut. Namun, di mata Qin Yichen, dia tidak melihat rasa takut. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Berikutnya adalah babak final kompetisi. Setelah semuanya siap, Master Gu Ye berdiri lagi dan mengumumkan, sekarang, gunakan 20 jenis tanaman obat di depanmu untuk memurnikan pil apapun. Siapapun yang memiliki pil dengan efek terbaik, kualitas terbaik, dan kualitas terbaik akan mendapatkan kualifikasi untuk menara alkimia. Setiap orang memiliki tanaman obat yang sama, tepatnya 20 jenis, tidak lebih, tidak kurang. Perlu disebutkan bahwa ramuan obat ini bukanlah formula untuk pil tertentu. Sebaliknya, jika ramuan ini benar-benar dipadatkan bersama, sama sekali tidak mungkin untuk membentuk pil. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah menggabungkan beberapa ramuan ini dan memurnikannya menjadi pil. Babak ini tidak dapat disangkal sulitnya. 2 putaran penilaian sebelumnya dapat dianggap sebagai keterampilan dasar, tetapi putaran terakhir ini menguji kreativitas individu. Dibandingkan dengan ekspresi khawatir peserta lain, Qin Yichen hanya melirik 20 jenis ramuan obat dan sudah memikirkan beberapa metode kombinasi. Kali ini, dia tidak memilih untuk menyembunyikan kemampuannya dan bersikap rendah hati. Bahkan ketika orang dari negara bela diri cemerlang itu masih merenung, Qin Yichen sudah memulai api. Kemudian, di bawah tatapan mata keheranan yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung melemparkan 13 ramuan obat ke dalam tungku pil dalam jumlah yang bervariasi. Tepuk-tepuk-tepuk, kemudian, telapak tangannya berubah menjadi bayangan, menepuk-nepuk tungku pil kecil. Serangkaian suara, yang tampaknya tanpa ritme, tetapi dengan irama yang aneh, sama sekali tidak terdengar kacau. Di seluruh tempat itu, hanya Master Gu Ye dan Zhou Tianwei yang memusatkan pandangan mereka ke tangannya. Pamer, Wang Muyu berteriak dingin. Alkemis muda dari negara bela diri cemerlang itu juga mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tidak berbicara, dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa dia merasa sangat meremehkan perilaku Qin Yichen. Bahkan Lu Heze, yang berdiri di samping Tuan Gu Ye, juga merasa bahwa tindakannya agak ceroboh dan gegabah. Namun, saat mereka masih berspekulasi atau mengejek, Qin Yichen tiba-tiba menamparkan keras tungku pil kecil itu. Bang! Dengan suara keras, tutup tungku terbuka, dan sebuah pil melayang keluar. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 menit. Seluruh tempat menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga mereka dapat mendengar suara jarum jatuh. Pikiran semua orang tidak dapat mencerna apa yang telah terjadi. Bahkan bagi Master Gu Ye, memurnikan pil kelas terendah akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Dari segi waktu saja,
kinerja Qin Yichen sudah tak tertandingi. Lalu, saat pandangan semua orang tertuju pada pil itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pil itu tidak hanya halus, tetapi juga berkilau cemerlang dan memiliki aroma obat yang kuat. Sekilas, itu jelas bukan pil biasa. Dilihat dari penampilannya, pil itu pasti tidak kalah dengan pil kelas 3 yang disempurnakan oleh Master Alkimia dari negeri bela diri cemerlang. Dengan kata lain, baru saja, dalam 3 menit, Qin Yichen telah menyempurnakan pil yang melampaui kelas 3. Pil kelas 4. Seberapa sulitkah untuk memurnikan pil kelas 4? Dalam alkimia, sama sekali tidak ada jalan pintas. Hanya pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun yang dapat menghasilkan kondensasi pil yang lebih sempurna. Bahkan bagi Master Alkimia muda jenius dari negeri bela diri cemerlang ini, memurnikan pil kelas 3 sudah merupakan batas kemampuannya. Kelas 4. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Dia ingin bertanya apakah itu sengaja direkayasa. Kalau tidak, bagaimana Qin Yichen bisa memurnikan pil secepat itu? Dia pasti sudah mengetahui khasiat ramuan obat ini sebelumnya dan mempersiapkannya. Tetapi setelah melihat pil kelas 4 itu, dia membuka mulutnya tetapi ternyata tidak ada yang perlu dikatakan. Hal-hal itu bisa saja dicurangi, tetapi pil kelas 4 yang disempurnakan di depan umum ini tidak dapat disangkal. Wang Muyu benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dengan kaku, pupil matanya tampak sangat cekung. Jelas, dia sangat tidak mau menerima kenyataan ini. Dia berada di posisi paling dekat dengan Qin Yichen, jadi dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa itu memang pil kelas 4, dan terlebih lagi, kualitasnya sangat baik. Ini hanya usaha Qin Yichen untuk menyempurnakannya, dia bahkan tidak seserius itu. Pada saat ini, Wang Muyu tampaknya mengerti mengapa Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan provokasinya. Mungkin, bahkan di matanya, dia tidak lebih dari seorang badut. Wajahnya berubah tak terduga antara pucat dan memerah. Namun saat ini, tak seorang pun memperhatikannya. Di dekat situ, setelah personel perkumpulan alkimia kota kerajaan bereaksi, mereka segera mendatangi Qin Yichen untuk menilai pil ini. Setelah dia meminum pil yang diserahkan Qin Yichen, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, ini sebenarnya pil kelas 2. Apa? Kalimat ini bagaikan melempar batu besar ke permukaan danau yang tenang, dan langsung menimbulkan ribuan gelombang besar. Seluruh alun-alun, semua orang terkejut. Awalnya, hampir semua orang mengira itu hanya pil biasa. Bahkan Lu Heze pun berpikir demikian. Lagi pula, waktu yang dihabiskan Qin Yichen untuk menyempurnakannya terlalu singkat. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Qin Yichen memiliki kecepatan pemurnian pil yang luar biasa adalah Zhou Tianwei. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang hanya bisa memurnikan pil biasa beberapa bulan lalu sekarang bisa memurnikan pil kelas 2 dengan mudah. Bab 132, mengejutkan seluruh tempat. Pil kelas 2 kelas 4. Semua orang sangat terkejut. Bahkan mata guru Guye menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tahu betul bahwa energi spiritual Qin Yichen masih setara dengan alam master bela diri puncak. Dapat dikatakan bahwa ini tidak jauh berbeda dengan memurnikan pil biasa kelas 4 tanpa memadatkan manik jiwa surgawi. Kesenjangan antara master bela diri dan master bela diri agung memang sebesar itu. Namun, Qin Yichen telah langsung melewati kesenjangan ini. Pil kelas 2 kelas 4 hampir menjadi batas kemampuan Master Guye juga. Meskipun ia dapat memurnikan pil kelas 3, ia tidak dapat meningkatkan kualitasnya. Alasannya, tentu saja, adalah karena pencapaian energi spiritualnya terlalu rendah. Jika dia ingin memurnikan pil bermutu tinggi seperti itu, dia harus mengeluarkan banyak sekali usaha. Tapi tidak peduli bagaimana Guye melihatnya, dia merasa bahwa Qin Yichen telah menyempurnakannya dengan sangat mudah. Melihat wajah Qin Yichen yang segar kembali, hati Guye bergetar hebat. Dia benar-benar monster. Tentu saja, tidak seorang pun tahu bahwa alasan utama Qin Yichen dapat memurnikan pil kelas 4 dengan mudah adalah tungku pil kecil itu. Meskipun tungku pil kecil belum sepenuhnya diperbaiki, ia sudah memiliki efek memperkuat energi spiritual. Ya ampun, apakah dia masih manusia? Banyak orang berseru dengan takjub. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kata-kata apapun yang digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka tampak terlalu pucat. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukannya. Namun, mereka tahu bahwa setelah hari ini, pemuda di hadapan mereka ini akan menjadi terkenal di seluruh dinasti Unicorn Surgawi.
Qin Yichen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di atas panggung batu biru yang tinggi. Menghadapi pujian yang luar biasa, tidak ada sedikit pun rasa puas diri di wajahnya, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia bahkan tampak agak tidak puas dengan pil tersebut. Jika saja energi spiritualnya tidak masih lemah seperti ini, bahkan pil kelas 5 pun akan mudah baginya. Tidak sombong, tidak mudah marah, tidak terpengaruh oleh kehormatan atau kehinaan. Ini adalah gambaran dirinya yang sempurna. Melihat Qin Yichen begitu tenang, para personel perkumpulan alkimia kota kerajaan yang berdiri di depannya menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang meluap-luap. Bolehkah saya bertanya pil jenis apa ini dan apa efeknya? Meskipun dia bisa merasakan bahwa pil ini bukan pil biasa, petugas tidak dapat menilai kondisinya dalam waktu singkat, jadi dia bertanya. Akan tetapi, mungkin dia pun tidak menyadari bahwa nada bicaranya terhadap pemuda di hadapannya itu luar biasa hormat dan sopan, hampir sama seperti saat dia berbicara kepada guru Guye. Dengan pertanyaannya itu, suasana menjadi sunyi. Jelas saja mereka semua ingin tahu apakah pemuda ini telah menciptakan pil luar biasa lainnya. Qin Yichen mengusap pangkal hidungnya dan berkata, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku menyebut pil ini pil penekan rasa lapar. Lagi pula, ramuan obatnya terbatas. Selain itu, ia yakin bahwa peserta lain mungkin tidak mempertimbangkan masalah efek sama sekali. Sudah cukup bagi mereka untuk berhasil memurnikan pil. Pil penekan rasa lapar, meminum satu pil dapat menahan rasa lapar selama sebulan. Qin Yichen melanjutkan menjelaskan efek obatnya. Pil penekan rasa lapar, pada pandangan pertama, tampaknya tidak banyak gunanya untuk kultivasi. Namun bagi orang-orang seperti Lu Heze, atau beberapa tentara bayaran yang berkelana selama bertahun-tahun, mereka segera memahami nilai dari jenis pil ini. Tidak merasa lapar selama sebulan sangatlah penting bagi para petualang bayaran atau pasukan yang sedang berbaris. Ini berarti bahwa dengan pil penekan rasa lapar, baik petualang bayaran maupun pasukan yang sedang berbaris, mereka tidak perlu membawa banyak makanan atau mengunyah ransum kering yang hambar dan kasar sepanjang hari. Itu sebenarnya pil dengan efek khusus. Dan itu adalah jenis pil yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kata lain, dalam waktu sesingkat itu, Qin Yichen tidak hanya berhasil memurnikan pil kelas 2 kelas 4, tetapi juga menciptakan jenis pil baru. Kejutan ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Seketika kejayaan seluruh juara kompetisi ini bahkan kompetisi sebelumnya pun sirna. Pada titik ini, beberapa master alkimia yang tersisa, selain terkejut, juga merasa agak tidak berdaya. Jelas, ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Adapun Wang Muyu dan master alkimia muda dari negeri bela diri cemerlang, raut wajah mereka berubah muram dan gelap. Meskipun mereka sangat percaya diri, mereka mengerti bahwa pil kelas 2 kelas 4 sudah jauh melampaui batas pemurnian mereka. Terlebih lagi, untuk memurnikan 20 jenis ramuan obat ini menjadi pil yang berkhasiat bahkan lebih sulit lagi. Kalau saja Qin Yichen hanya memurnikan pil limbah, mereka mungkin masih akan mencobanya. Tetapi sekarang, tidak ada kesempatan sama sekali. Pada akhirnya, hanya 2 alchemy master yang berhasil memurnikan pil untuk menarik perhatian beberapa kekuatan di kota kerajaan Unicorn Surgawi. Alchemy master lainnya bahkan tidak berniat untuk mulai memurnikan. Sialan, dari mana orang aneh ini berasal? Kenapa kita belum pernah mendengar karakter seperti itu di dinasti Unicorn Surgawi sebelumnya? Sang alkemis muda dari negeri bela diri cemerlang mengutuk dalam hati, juga tidak berniat memurnikan apapun. Baginya, kalau tidak bisa meraih gelar juara, segalanya tidak ada artinya. Di panggung tinggi, Guru Guye sedikit menyipitkan matanya, tetapi siapapun bisa melihat kegembiraan yang tak tersembunyi di wajahnya. Pada saat ini, Lu Heze tidak lagi menganggap perkataan Lu Hesang sebagai lelucon atau sindiran. Jika benar-benar ada kesempatan untuk merekrut alchemy prodigi yang tak tertandingi ini, membayar sedikit harga akan dapat diterima. Sesaat kemudian, tatapan Guye menyapu seluruh tempat itu lagi, dan dia berkata perlahan, pil kelas 2 kelas 4, ini adalah pil tingkat tertinggi yang disempurnakan sejak kompetisi alkimia dinasti Unicorn Surgawi kita dimulai. Melihat ini, saya pikir semua orang tidak keberatan dengan hasil akhirnya. Kalau begitu, aku umumkan bahwa juara kompetisi alkimia dinasti Unicorn Surgawi ini adalah... Tunggu sebentar. Tepat saat Guye hendak mengumumkan hasilnya, sebuah suara tajam dan menusuk terdengar. Terputus dalam ucapannya,
Alis Guye sedikit berkerut, namun melihat bahwa yang berbicara adalah alchemy master dari negara Brilliant Martial, dia tidak dapat menahan rasa tidak senangnya dan bertanya dengan dingin, apa lagi yang ingin kau katakan? Aku tidak percaya dia benar-benar bisa memurnikan pil kelas 2 dan kelas 4. Aku ingin memeriksanya sendiri. Alchemy master dari negara Brilliant Martial menunjuk ke arah Qin Yi Chen dan berteriak keras dengan mata merah. Jika dia kembali sebagai pecundang, siapa tahu berapa banyak penghinaan yang akan dia hadapi di negaranya. Kau seharusnya tahu aturan kompetisi alkimia, kan? Kau tidak punya hak untuk memeriksanya. Gu Ye dengan dingin menolaknya. Apakah kau benar-benar berpikir dinasti Unicorn Surgawi adalah halaman belakangmu? Bab 133, tercengang. Huff. Bagaimana jika dia membuat pil sampah dengan warna yang sama untuk menyebarkannya? Apakah persekutuan alkimia dinasti Unicorn Surgawi sengaja ingin menjadikannya juara konferensi ini dengan menggunakan taktik yang sangat buruk? Jika memang begitu, besok, seluruh provinsi tengah akan tahu bahwa persekutuan alkimia dinasti Unicorn Surgawi menggunakan wewenangnya sebagai penyelenggara untuk melarang pemeriksaan pil. Sang alkemis muda dari negeri bela diri cemerlang mencibir sambil mengancam. Ya, kita harus memeriksanya. Wang Muyu juga ikut bergabung, khawatir kalau semua yang ada di bawah langit sedang kacau. Baginya, dia bisa menerima Zhou Tianwei, karena jarak di antara mereka berdua masih bisa diukur. Namun, orang aneh seperti itu sudah muncul, begitu dia muncul dia tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di bangku penonton, ada juga beberapa bisikan. Secara logika, permintaan ini tidak terlalu tidak masuk akal. Lagi pula, bisakah seorang remaja yang tampak berusia kurang dari 20 tahun benar-benar memurnikan pil kelas 2 kelas 4? Banyak orang yang ragu dan curiga. Mendengar bisikan dari bangku penonton, wajah Alchemy Grandmaster Gu Ye menjadi gelap. Dia tidak menyangka Wang Muyu akan berpihak pada orang luar di saat seperti ini. Dia melemparkan pandangan penuh arti ke arah Wang Cheng, patriark keluarga Wang, yang berdiri tidak jauh darinya. Perilaku Wang Muyu hampir dapat dianggap pengkhianatan. Jadi pada saat ini, wajah Wang Cheng juga tampak tidak menyenangkan. Jika karena ini, negara bela diri cemerlang memenangkan kejuaraan, keluarga kerajaan kemungkinan akan menjauhkan diri dari keluarga Wang. Jadi, bahkan Wang Cheng berkeringat dingin saat ini, tidak berani memikirkan konsekuensi lebih lanjut. Karena, pada saat ini, Qin Yi Chen tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh dinasti Unicorn Surgawi. Ketua Gu Ye, karena dia ingin memeriksa, biarkan dia memeriksa. Namun, aku punya permintaan kecil. Qin Yi Chen berkata dengan tenang, berbicara ketika Gu Ye sedang dalam dilema. Bicaralah. Mata Master Alkimia dari negara bela diri cemerlang berbinar. Mendengar tanggapan cepatnya, bibir Qin Yi Chen melengkung membentuk senyum ramah. Namun, jika Ye Liang Chen atau Su Xin dan yang lainnya melihat senyuman ini, mereka pasti tahu bahwa seseorang akan ditipu. Jika benar-benar ada masalah dengan pil ini, aku, Qin Yi Chen, akan bunuh diri saat ini juga. Tatapan mata Qin Yi Chen menyapu seluruh tempat, suaranya yang tegas bergema di telinga semua orang. Mendengar kata-kata ini, banyak sekali orang yang tersentuh. Itu yang terbaik. Alchemy Master dari Brilliant Martial Country dan Wang Muyu keduanya mencibir. Jangan terburu-buru, aku belum selesai bicara. Qin Yi Chen melirik mereka dengan ringan, dan kalimat berikutnya membuat wajah Master Alkimia dari negara bela diri cemerlang menjadi sangat suram. Jika tidak ada masalah dengan pil ini, maka kamu akan berlutut dan bersujud kepadaku. Sambil berteriak 3 kali, para alkemis dari negara bela diri cemerlang semuanya sampah. Bagaimana menurutmu? Qin Yi Chen menatap pemuda ini sambil menyeringai. Perkataannya tak hanya membuat wajah alkemis muda ini berubah warna, tetapi juga membuat beberapa peserta lain dari negeri bela diri cemerlang tampak tidak senang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Alkemis muda dari negara bela diri cemerlang menatap Qin Yi Chen, suaranya rendah dan marah. Terlalu jauh. Qin Yi Chen tertawa, menatap langsung ke arah pemuda itu. Bukankah terlalu jauh jika seseorang yang kurang memiliki keterampilan memfitnah orang lain? Tatapan mereka bertemu, tampak ada percikan di antaranya saat atmosfer ketegangan yang kental menyebar. Setelah beberapa saat, Qin Yi Chen terkekeh dan berkata, "Ada apa, bukankah kamu ingin memeriksa pilku? Kenapa kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini? Kemana perginya keyakinanmu sebelumnya? Apakah kamu berani atau tidak? Mengapa ragu-ragu? Baiklah,
jika kamu tidak setuju, kembali saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pada saat ini, para penonton menjadi bersemangat lagi. Kata-kata Qin Yichen membuat banyak penonton dari dinasti Unicorn Surgawi merasakan gelombang kegembiraan yang membara. Tepat sekali. Bukankah kau yang mempertanyakan persekutuan alkimia dinasti Unicorn Surgawi? Tentu saja kau harus membayar harganya jika itu hanya fitnah. Kalau tidak, jika orang luar dapat mengganggu kompetisi alkimia dinasti Unicorn Surgawi sesuka hati, apa yang akan terjadi pada dinasti Unicorn Surgawi kita? Pria muda yang menarik. Sudut mulut Lu Heze melengkung membentuk senyum, dan tatapannya ke arah Qin Yichen mengandung lebih banyak jejak penghargaan. Tindakan Qin Yichen telah meningkatkan prestise dinasti Unicorn Surgawinya. Di tengah keributan seluruh tempat itu, terdapat banyak ejekan dan cibiran yang tak tersamar, membuat wajah alchemy master muda dari negeri bela diri cemerlang itu berubah antara hijau dan putih. Mencoba mengintimidasiku. Melihat Qin Yichen yang tersenyum, matanya berkedip dengan ketidakpastian. Bahkan guruku akan merasa sulit untuk memurnikan pil kelas 2 kelas 4. Bagaimana mungkin sosok seperti itu muncul di tumpukan sampah seperti dinasti Unicorn Surgawi? Sebagai seorang penipu, kau terlalu melebih-lebihkan keterampilanmu. Aku curiga kau sengaja membuatku menyerah dalam kompetisi untuk merebut kejuaraan. Prestasi Qin Yichen memang terlalu luar biasa. Menyempurnakan pil kelas 2 kelas 4 dalam waktu 3 menit. Bahkan gurunya atau seseorang seperti alkemis Agung Gu Ye tidak dapat melakukan ini. Pikirannya berkecamuk, dan sambil memikirkan identitasnya, dia melirik ke suatu arah sebelum menenangkan diri. Saat berikutnya, dia mengangguk dan setuju. Melihat dia setuju, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Master Alkimia muda dari negara bela diri cemerlang berjalan menuju Qin Yichen. Setelah itu, dia mengambil pil penekan rasa lapar dari inspektur dan menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan dan mendeteksi kualitas pil ini dan apakah ada cacatnya. Setelah pemeriksaan singkat, wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya berkedip dengan ekspresi yang luar biasa. Kemudian, energi spiritualnya mengalir keluar, dengan hati-hati memeriksa pil ini lagi, hampir memecahkannya. Ini, bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda. Bahkan jika dia mulai memurnikan obat saat masih dalam kandungan, mustahil untuk memurnikan pil yang begitu sempurna. Melihat pil bundar dan harum di tangannya, setelah memeriksanya berkali-kali, wajah alchemy master muda dari Brilliant Martial Country itu pucat pasi. Dia bergumam, matanya penuh dengan keterkejutan. Hei, bagaimana pemeriksaannya? Pada saat ini, suara Qin Yichen yang sedikit tidak sabar terdengar di telinganya, membuatnya menggigil dan kembali sadar. Setelah sadar kembali, dia kebingungan. Bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa Master Alkimia dinasti Unicorn Surgawi semuanya sampah? Lalu apa ini? Apa yang ada di hadapanku benar-benar berbeda. Dari sini, dia hampir bisa menyimpulkan bahwa pencapaian energi spiritual pemuda di hadapannya ini pasti telah melampaui alam awal. Dia ada di alam pemahaman. Alam yang bahkan guruku hanya bisa kagumi. Meskipun pemuda itu sangat tidak mau mempercayainya, tetapi pil di hadapannya sama sekali tidak mungkin palsu. Bab 134, Orang yang Menakutkan. Bahkan jika Master Alkimia muda dari negara bela diri cemerlang tidak mengatakan apapun, ekspresi di wajahnya menunjukkan segalanya, tidak ada masalah dengan pil ini. Jika pil ini memiliki masalah sekecil apapun, dia akan mempermasalahkannya. Itu tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin tidak ada masalah dengan pil itu? Wang Muyu, yang berada di panggung batu di sebelahnya, tidak dapat menahan diri dan berkata tanpa berpikir. Saat suaranya terdengar, tatapan matanya tertuju padanya dari panggung tinggi, salah satunya bahkan datang dari ayahnya, Wang Cheng. Ia menggertakkan giginya, sangat tidak mau menerima kenyataan di depannya. Namun, ia tahu bahwa jika ia membuat keributan sekarang, ia akan ditenggelamkan oleh ludah banyak orang. Haha. Bagaimana mungkin Master Alkimia dinasti Unicorn Surgawi kita bisa berbuat curang? Benar sekali, aku ingat di babak pertama, mereka yang mencoba berbuat curang dan lolos, sebagian dari mereka berasal dari negara bela diri cemerlang mereka, benar kan? Menilai orang lain berdasarkan standar mereka sendiri. Apakah mereka menganggap Master Alkimia dinasti Unicorn Surgawi kita sama tidak kompetennya dengan mereka dari negara bela diri cemerlangmu? Tidak heran dia bisa berdiri di atas panggung batu yang seharusnya milik Zhou Tianwei,
dia benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiri di sana. Seketika seluruh alun-alun menjadi riuh, semua orang merasa bangga dan gembira. Di panggung tinggi, Lu Heze juga merasa lega. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Pria muda bernama Qin Yichen ini, dilihat dari kata-katanya tadi, mungkin bukan tipe orang yang mudah menyerah. Benar saja, Qin Yichen menurunkan kedua tangannya sebagai isyarat, dan penonton yang riuh itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tatapan mata penuh gairah menatapnya, banyak gadis muda yang terkagum-kagum. Siapa yang tidak menyukai pria muda seperti itu? Karena tidak ada masalah dengan pil itu, maka kamu harus memenuhi janji yang baru saja kamu buat, kata Qin Yichen sambil tersenyum, tetapi nadanya dingin. Apa? Alchemy Master muda dari Brilliant Martial Country itu tercengang. Dia jelas tidak menyangka pemuda ini berani mengambil risiko, dan sebenarnya tidak berniat melepaskannya. Harus dikatakan bahwa semua orang tahu bahwa negara bela diri cemerlang lebih kuat daripada dinasti Unicorn Surgawi, dan mereka selalu menganggap diri mereka sebagai negara yang unggul. Kalau tidak, bagaimana dia berani mempertanyakan Grandmaster Alkimia Guye? Oleh karena itu, dia tidak menyangka Qin Yichen tidak akan terintimidasi oleh ini dan terus mendorong. Seketika wajahnya memerah karena marah, melotot ke arah pemuda di hadapannya. Apa maksudmu? Apa menurutmu sembarang orang bisa datang dan memeriksa pil-pilku? Cepatlah. Jangan buang-buang waktu kami. Qin Yichen menatap langit pada sudut 45 derajat. Tindakan ini membuat banyak penonton merasa segar kembali. Benar sekali. Cepat berlutut. Benar sekali. Berhentilah membuang-buang waktu kami. Kau tidak punya kemampuan yang nyata, namun kau datang ke dinasti Unicorn Surgawi kami. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Apakah kau mencoba untuk menarik kembali kata-katamu? Banyak suara persetujuan datang dari hadirin. Hal ini membuat Alchemy Master muda dari negara Brilliant Martial terlihat sangat tidak senang. Dia menatap Qin Yichen dengan mata menyipit, menggertakkan giginya dan mengancam. Bocah, apakah kau tahu siapa aku? Apa? Seolah-olah dia tidak bisa mendengar dengan jelas karena keributan dari penonton. Qin Yichen dengan berlebihan menempelkan tangannya ke telinganya dan bertanya dengan keras. Dasar bodoh. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau menyuruhku berlutut. Kau, akhirnya dia tidak tahan lagi dan meledak, berteriak keras. Tampar. Sebelum kata-katanya selesai, suara tamparan keras terdengar. Seketika seluruh tempat itu berubah menjadi sunyi senyap. Alkemis muda yang malang dari negara bela diri cemerlang, meskipun bakatnya dalam alkemis cukup baik, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk mempelajari alkimia. Dia bahkan bukan seorang seniman bela diri, seorang pria yang akan berjuang bahkan melawan seekor ayam. Di bawah tamparan Qin Yichen, yang sebanding dengan seorang Grandmaster bela diri, dia langsung terbanting ke tanah. Siapa kamu bukan urusanku. Karena kamu setuju dengan persyaratanku, kamu harus memenuhinya. Qin Yichen menunjukkan sisi garangnya untuk pertama kalinya. Ia juga mengumumkan kepada semua orang bahwa jika mereka berani memprovokasi dia, mereka harus siap membayar harganya, tidak peduli siapa mereka. Setelah berbicara, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen mengangkatnya seolah-olah dia adalah seekor anjing mati, lalu menendang lututnya, membuatnya berlutut. Kemudian, Qin Yichen mencengkeram bagian belakang kerahnya, siap membantunya menyelesaikan koutou. Petik 2 tanda seru. Kau seharusnya tahu kapan harus berhenti. Jangan bertindak terlalu jauh. Tepat saat Qin Yichen hendak memukulnya lagi, sebuah suara marah terdengar dari suatu arah, membuat telinga semua orang berdenging. Wosh! Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh melesat melewati banyak platform batu dengan embusan angin, mendarat di depan Qin Yichen. Ini adalah seorang tetua berusia sekitar 70 atau 80 tahun, dengan rambut perak di kepalanya. Wajah di balik rambut peraknya berkerut karena marah. Yang lebih mengejutkan adalah jubah yang dikenakannya. Jelas itu juga pakaian seorang Alchemy Master, meskipun ikon di jubahnya sedikit berbeda dari milik Alchemy Guild dinasti Unicorn Surgawi. Medali di dadanya memiliki 3 garis, yang jelas membuatnya menjadi Alchemy Master kelas 3. Master Alkimia kelas 3. Di era itu adalah simbol status yang mutlak. Namun, sebelum orang-orang sempat sadar, kejadian mengejutkan terjadi. Qin Yichen hanya meliriknya, mengabaikan kata-kata alkemis kelas 3 ini. Tindakannya tidak melambat sama sekali. Dia meraih kepala alkemis muda itu dan membantingnya langsung ke tanah. Ahli alkimia kelas 3, apa maksudnya itu di mataku?
Kurang ajar. Berhenti. Melihat Qin Yichen masih berani bertindak, tetua itu langsung meraung, energi spiritual yang kuat menyapu, menekan ke arah Qin Yichen. Berhenti. Di panggung tinggi, Alchemy Grandmaster Gu Ye berteriak keras, sosoknya menukik turun dari panggung tinggi menuju Qin Yichen. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh. Sebelum dia bisa tiba, energi spiritual tetua telah menyelimuti Qin Yichen. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, di bawah tekanan energi spiritual alkemis kelas 3, gerakan Qin Yichen hanya terhenti sebentar. Dia terus meraih kepala pemuda itu dan membantingnya dengan keras ke lantai yang keras. Bang! Dengan suara keras, di depan sorot mata orang-orang yang terkejut, wajah alchemy master muda yang sombong dari negara Brilliant Martial itu terbentur keras ke tanah, dan darah segera berceceran di lantai yang keras. Uff! Saat itu, Qin Yichen mengangkat kepalanya, dan yang terakhir segera memuntahkan seteguk darah kotor bercampur kerikil dan gigi. Wajahnya sekarang berlumuran darah, membuat banyak orang merasa tidak nyaman melihatnya. Terutama Wang Muyu yang berada di panggung batu di dekatnya, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, matanya menunjukkan kewaspadaan dan ketakutan yang mendalam. Orang ini terlalu menakutkan. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 135, Du Jiangxiong. Semua orang tercengang. Penatua berambut perak, yang merupakan master alkimia kelas 3, juga sama. Melihat Qin Yichen hampir tidak terpengaruh oleh tekanan energi spiritualnya, dia tertegun sejenak. Dalam momen singkat yang mengalihkan perhatian ini, Qin Yichen telah dengan terampil, membantu, alchemy master muda itu memenuhi sebagian dari kata-katanya. Bang, 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 3 kali kau tahu, yang masing-masing membuat banyak penonton meringis. Rasanya menyakitkan hanya untuk ditonton. Apalagi bagi orang yang mengalaminya. Setelah membenturkan kepalanya 3 kali, Qin Yichen dengan santai melempar alkemis muda itu ke samping. Seketika, alkemis muda itu tergeletak di tanah seperti anjing mati. Dia terlalu kejam. Orang semacam ini sungguh terlihat gila di mata semua orang yang hadir. Namun, banyak orang diam-diam bertepuk tangan. Bagaimanapun, semua orang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap negaranya sendiri. Ditunggangi di leher oleh orang-orang dari negara lain, siapapun akan merasa tertindas dan tidak nyaman. Namun sekarang, Qin Yichen telah menghancurkan gunung yang menekan kepala mereka. Hal ini membuat mereka sadar bahwa orang-orang dari negeri bela diri cemerlang ternyata tidak begitu menakutkan. Nak, kau mencari kematian. Mata tetua berambut perak itu melotot karena marah. Dia berteriak dengan marah, melambaikan lengan bajunya, dan energi spiritual yang melonjak seperti gelombang laut meraung, menyerang Qin Yichen dengan keras. Kali ini, itu bukan hanya penindasan sederhana. Dari kelihatannya, dia sebenarnya bermaksud membunuh Qin Yichen. Melihat Master Alkimia kelas 3 ini menyerang dengan marah, banyak orang berteriak kaget, bahkan banyak yang menutup mata, tak kuat menonton. Seorang Master Alkemis kelas 3, dengan tingkat kultivasi energi spiritual yang setara dengan puncak alam Grandmaster bela diri, bagaimana mungkin Qin Yichen, seorang Master bela diri biasa, bisa menolaknya? Made. Pada saat ini, Grandmaster Alkimia Gu Ye akhirnya tiba. Dia mendengus dingin dan berdiri di antara keduanya. Energi spiritual Made, bagaikan gelombang laut, mengalir deras ke arahnya. Ia berdiri di sana seperti pohon pinus yang tinggi, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Made, banyak orang berpengetahuan yang menunjukkan ekspresi waspada di mata mereka saat mendengar nama ini. Made, Master Alkimia Puncak kelas 3, Wakil Ketua Persekutuan Alkimia Negeri Bela Diri Cemerlang. Gu Ye, minggirlah. Hari ini, aku harus membunuh anak ini. Tetua berambut perak Made berteriak marah pada Gu Ye, jelas tahu bahwa dengan Gu Ye di sana, dia tidak akan bisa membunuh Qin Yichen. Made, ini adalah dinasti unicorn surgawi, bukan negara bela diri cemerlangmu. Sikapnya yang arogan dan sombong membuat wajah Gu Ye menjadi gelap, dan energi spiritual yang sangat besar menyebar. Kau, pada saat ini, Made akhirnya menyadari sesuatu yang berbeda pada Gu Ye. Pupil matanya sedikit membesar saat dia berkata, kau benar-benar telah memasuki alam pemahaman.
Seorang master alkimia di alam pemahaman akan diperlakukan dengan hormat oleh keluarga besar bahkan di Provinsi Tengah. Alam pemahaman dan alam masuk adalah dunia yang berbeda. Ini juga berarti bahwa dia dan Gu Ye tidak lagi berada di level yang sama. Sekarang, menjadi semakin mustahil baginya untuk membunuh seseorang melalui Gu Ye. Melihat muridnya yang mukanya berlumuran darah, Made tidak mau membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Qin Yichen hanya berdiri di sana, dengan ekspresi tenang dan tak terganggu, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele, yang membuat Made sangat marah. Wah, di sini cukup ramai, iya. Tepat saat mereka hampir mencapai titik temu, terdengar suara dari luar alun-alun. Suara yang tiba-tiba muncul ini membuat banyak orang menoleh. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, berwajah tegas, mengenakan jubah hitam, dan membawa pedang hitam di punggungnya. Yang paling menarik perhatian adalah bekas luka seukuran jari di sisi kiri wajahnya. Pedang hitam, pakaian hitam, bekas luka di wajah kiri, identitas pemuda ini jelas. Yang pertama dari 3 keajaiban luar biasa, Du Jiangxiong. Seseorang berseru dengan terkejut. Seketika seluruh suasana menjadi hidup kembali, semua mata tertuju padanya. Bagaimanapun, Du Jiangxiong adalah legenda di kota kerajaan. Eksploitasinya tidak dapat diceritakan secara lengkap bahkan dalam waktu siang dan malam. Ia selalu menang. Ketika ia berpetualang, ia bahkan memperoleh warisan dari sosok yang kuat, yang memungkinkannya naik ke surga dalam satu langkah, yang tidak dapat dicapai oleh orang lain sejak saat itu. Mengapa dia kembali? Dikatakan bahwa dia mendapatkan dukungan dari seorang tetua dari keluarga milenial di Provinsi Tengah dan menjadi murid pribadi tetua itu. Kembali saat ini, aku khawatir itu untuk Putri Linghan. Diskusi pun muncul. Kemunculan Du Jiangxiong saja sudah membuatnya menjadi pusat perhatian seluruh tempat, dan dengan mudah mencuri perhatian Qin Yichen. Mendengar suara-suara itu, raut wajah Made menjadi semakin tidak senang. Jika rumor itu benar dan Du Jiangxiong telah mendapatkan dukungan dari seorang tetua dari keluarga milenial, bahkan keluarga kerajaan negeri bela diri cemerlang tidak akan berani menyinggungnya. Inilah kekuatan pencegah keluarga milenial. Kerumunan itu secara otomatis membuka jalan. Du Jiangxiong diikuti oleh seorang tetua berbaju besi ringan, satu orang berjalan di depan dan satu orang di belakang. Tidak buruk. Aku tidak menyangka dinasti Unicorn Surgawiku akan menghasilkan bakat seperti itu. Du Jiangxiong menatap Qin Yichen dan memuji. Perkataannya membuat wajah Raja Lu Heze di panggung tinggi berubah, tetapi dengan cepat kembali normal. Lagi pula, Du Jiangxiong telah menjadi begitu sombong hingga mengatakan itu adalah dinasti Unicorn Surgawinya. Entah disengaja atau tidak, kalimat ini membuat banyak orang merenung. Jelas bahwa keluarga Du sekarang memiliki niat untuk menggantikan keluarga kerajaan, yang bukan merupakan pertanda baik bagi keluarga Lu. Mereka sudah menghadapi ancaman eksternal, dan sekarang masalah internal. Meskipun tampak tenang di permukaan, keluarga mereka sebenarnya sudah dalam keadaan genting. Menambahkan berita yang kudengar tentang keluarga Du, Lu Heze menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya. Banyak hal telah lepas dari kendalinya. Qin Yichen tidak tergerak oleh pujiannya, hanya menatapnya dengan tenang. Di atas level kedua dari alam Grandmaster bela diri puncak. Hanya dengan satu lirikan, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Kekuatan Du Jiangxiong memang luar biasa. Di usianya yang masih muda, ia memiliki kultivasi yang hampir tidak dapat dicapai orang lain seumur hidupnya. Tidak heran ia dihargai oleh seorang tetua dari keluarga milenial. Hampir dapat dikatakan bahwa terobosan Du Jiangxiong ke alam roh hanyalah masalah waktu. Ketidakpedulian Qin Yichen membuat Du Jiangxiong terdiam, tetapi memikirkan temperamen aneh para alkemis, dia pun membiarkannya. Dia segera berbicara lagi, kau harus mengikutiku. Di masa depan, aku akan membawamu ke Provinsi Tengah dan merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Serikat Alkemis Provinsi Tengah. Wow, begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar, termasuk Made, alchemy master kelas 3 dari negara bela diri cemerlang. Bahkan dia pun terharu. Persekutuan Alkimia Provinsi Tengah, berapa banyak master alkimia yang memimpikannya hal ini sepanjang hidup mereka. Tempat itu adalah yang paling dekat dengan Pil Tower. Memang, dengan status Du Jiangxiong saat ini, dan mengingat bakat Qin Yichen yang telah terbukti, memasuki perkumpulan alkimia Provinsi Tengah seharusnya bukan hal yang sulit. Bab 136, Memaksa Pernikahan. Mendengar diskusi di sekitarnya, Du Jiangxiong bahkan lebih menyenangkan. Sebenarnya,
dia telah memperhatikan dari jauh selama beberapa waktu. Bakat Qin Yichen terlihat jelas, jika dia bisa direkrut, itu pasti seperti menambahkan sayap pada seekor harimau baginya. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Tepat ketika semua orang mengira Qin Yichen akan naik ke surga dalam satu langkah, dia menolak tawaran itu tanpa ragu, bahkan tidak melirik Du Jiangxiong. Benar-benar lelucon. Apa kalian semua menganggapku orang desa? Ini kembali untuk mencuri calon istriku, bagaimana mungkin aku bisa bersikap baik padanya? Cepat atau lambat, kita pasti akan bertengkar. Dia menolak. Semua orang di tempat itu menatapnya dengan kaget, rahang mereka ternganga. Mereka tidak pernah menyangka dia benar-benar akan menolak kesempatan yang bagus seperti itu. Bahkan Lu Heze tidak dapat mengerti mengapa Qin Yichen menolak. Meskipun dia secara pribadi tidak ingin Qin Yichen menerima persyaratan Du Jiangxiong, itu tidak diragukan lagi merupakan kesepakatan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Lu Hesang, dengan dukungan yang cukup, pemuda ini dapat dengan mudah memonopoli seluruh ekonomi mereka. Jika Qin Yichen berpihak pada keluarga Du, keluarga kerajaan akan merasa semakin sulit untuk bergerak di masa depan. Sambil merasa lega, Lu Heze juga penasaran apa yang membuat Qin Yichen menolak tawaran Du Jiangxiong. Alchemy Grandmaster Gu Ye juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Faktanya, saat memikirkan guru yang misterius dan kuat di balik Qin Yichen, dia merasa tenang. Memang, bagi orang biasa, memasuki perkumpulan alkimia benua tengah merupakan kesempatan yang luar biasa, namun bagi pemuda di hadapannya ini, kesempatan itu tak begitu berarti. Seolah menyadari sesuatu, pupil Grandmaster Alkimia Gu Ye sedikit membesar. Mungkinkah tujuan pemuda ini sebenarnya adalah Menara Alkimia? Menara Alkimia merupakan tempat paling suci di hati semua Master Alkimia, dan tempat pencarian seumur hidup semua alkemis. 8 keluarga milenium baru berdiri selama setidaknya 1000 tahun, sementara Menara Alkimia telah ada selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan perubahan dunia, 8 keluarga milenium terus berevolusi, tetapi Menara Alkimia tetap tidak berubah. Oleh karena itu, bahkan 8 keluarga milenium sangat menghormati Menara Alkimia. Jika Qin Yichen dapat memasuki Menara Alkimia, maka status Du Jiangxiong tidak akan menjadi ancaman baginya. Tidak tertarik. Senyum Du Jiangxiong membeku, dan dia menatapnya dengan heran, hanya untuk melihat bagian belakang kepala Qin Yichen. Matanya sedikit menyipit, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya saat dia bergumam, menarik. Ada 2 jenis Master Alkimia. Yang satu menghargai ketenaran dan kekayaan. Sementara yang lainnya, seperti Gu Ye dan Liu Wen, mengabdikan diri sepenuhnya pada Dao Alkimia, tidak tergerak oleh ketenaran dan kekayaan. Du Jiangxiong melihat Qin Yichen sebagai tipe yang terakhir. Meski begitu, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Setelah menatap Qin Yichen dengan penuh arti, Du Jiangxiong langsung berjalan menuju panggung tinggi. Jika dia benar-benar tidak bisa digunakan, maka orang jenius seperti itu hanya bisa disingkirkan. Melihat Du Jiangxiong mendekat, Lu Heze tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Paman Lu. Sesampainya di hadapan Lu Heze, Du Jiangxiong tidak hanya tidak membungkuk, tetapi dia bahkan mengubah cara menyapanya. Bahkan ketika etika antara penguasa dan rakyat hilang, bahkan orang yang paling tumpul pun bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di udara. Jiangxiong, kamu akhirnya kembali. Meskipun Lu Heze sangat tidak senang, sebagai penguasa suatu negara, dia masih cukup mahir menyembunyikan emosinya. Dia langsung tersenyum seolah-olah sedang berbicara dengan seorang junior. Hehe, Du Jiangxiong tertawa arogan, sama sekali mengabaikan etiket, dan bertanya langsung, bagaimana kabar Sister Ling Han? Memanggil sang putri dengan sebutan, kakak. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menganggap keluarga kerajaan bukan apa-apa. Bahkan dengan didikan Lu Heze yang sangat baik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada saat ini. Dia ingin menegurnya, namun setelah melirik tetua yang berdiri di belakang Du Jiangxiong, hatinya bergetar. Sang tetua memberinya perasaan seperti sebuah gunung yang tidak dapat diatasi, bahkan memberinya, yang berada di tingkat ketiga dari alam Grandmaster bela diri puncak, menghadapi tekanan yang menyesakkan. Tingkat kultivasi sang tetua sudah terbukti dari sini saja. Du Jiangxiong melihat perubahan di wajahnya dan menjadi semakin puas. Inilah keuntungan meninggalkan daerah itu. Jika seseorang tidak pernah meninggalkan negara ini, mereka akan selalu lebih rendah dari yang lain. Namun sekarang, mereka yang dulunya berada di atas harus merendahkan diri di hadapannya.
Du Jiangxiong melirik Wang Hailin dan Luo Qingyu yang duduk di antara penonton, matanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Meskipun mereka semua termasuk dalam 3 keajaiban luar biasa di kota kerajaan, ketiganya tidak lagi berada di level yang sama. Sekarang setelah aku kembali, aku ingin segera menikah dengan Suster Ling Han. Aku sudah membicarakan kondisi Suster Ling Han dengan guruku, dan dia berkata untuk membawanya kepadanya. Dia cukup yakin untuk merawatnya. Du Jiangxiong menyipitkan matanya, berbicara dengan santai sambil tersenyum. Ketika menyebutkan pernikahan Lu Linghan, dia berbicara seolah-olah sudah diputuskan, dan dengan menyebutkan gurunya, dia jelas-jelas menekan Lu Heze. Ini tidak ada bedanya dengan membawanya pergi secara paksa. Keponakan Jiangxiong memang perhatian, tetapi kondisi Linghan sudah membaik, jadi tidak perlu merepotkan tuanmu. Ekspresi wajah Lu Heze sedikit berubah, dan nadanya menjadi agak dingin. Dengan mengatakan ini, dia secara tidak langsung menolak Du Jiangxiong. Dia tahu dengan jelas bahwa Du Jiangxiong tidak lagi hanya ingin menikahi Lu Linghan, putri tertua. Kemungkinan besar, tujuan sebenarnya adalah untuk merebut kekuasaan keluarga kerajaan. Dengan cara ini, dia akan melakukannya secara sah. Sudah diselesaikan. Bagaimana mungkin? Du Jiangxiong tercengang. Wajar saja jika dia terkejut. Ketika dia menyebutkannya kepada gurunya sebelumnya, bahkan gurunya hanya mengatakan untuk membawanya untuk melihatnya, tanpa ada kepastian untuk menyembuhkannya. Namun, Lu Heze tiba-tiba mengatakan bahwa racun dingin di tubuh Lu Linghan telah sembuh sepenuhnya. Siapa di dinasti Unicorn Surgawi yang memiliki kemampuan seperti itu? Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi Du Jiangxiong kembali normal. Dia terkekeh dan bertanya, bolehkah saya tahu siapa yang merawat Suster Linghan? Saya, Du Jiangxiong, harus berterima kasih kepada mereka. Dia menekankan kata, terima kasih, namun semua orang dapat mendengar makna tersiratnya. Sebenarnya dia tidak percaya kalau Lu Linghan sudah sembuh, tetapi menganggapnya sebagai cara Lu Heze untuk menolak. Du Jiangxiong terus berbicara, sama sekali mengabaikan perubahan di wajah Lu Heze. Paman Lu, kapan Anda berencana untuk mengatur pernikahanku dengan saudari Linghan? Sekarang dia terang-terangan memaksakan pernikahan, dan merampas pengantinnya. Dia tidak lagi meminta persetujuan Lu Heze, tetapi mengumumkan bahwa dia, Du Jiangxiong, pasti akan menikahi Lu Linghan. Bab 137, Aku ingin menikahi sang putri. Sebenarnya, setelah keluarga Du sengaja menyebarkan berita tentang kembalinya Du Jiangxiong, semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan Lu Linghan. Tidak ada seorang pun yang berani bersaing. Tetapi bahkan Lu Heze tidak mengantisipasi bahwa Du Jiangxiong akan bersikap begitu agresif, meremehkan kewenangan keluarga kerajaan, bahkan tidak memberinya muka sedikit pun. Dia memejamkan mata, kelopak matanya menyembunyikan kemarahan di matanya. Dia tahu Du Jiangxiong tidak perlu takut. Jika semuanya berantakan, orang yang paling rugi pastilah dia, Lu Heze. Keponakan Jiangxiong, sekarang bukan saatnya membahas tentang pernikahan Linghan. Mari kita minta Grandmaster Alkimia Guye mengumumkan hasil akhir kompetisi terlebih dahulu. Lu Heze menarik napas dalam-dalam, menekan kemarahan di hatinya, dan mengganti topik pembicaraan. Hehe, apa gunanya kompetisi ini? Du Jiangxiong melirik ke sekeliling tempat resepsi dengan santai, lalu berkata dengan santai, Paman Lu, menurutku kita harus menggelar pernikahan pada hari pemilihan calon istri Linghan. Dia tidak lagi meminta persetujuan Lu Heze. Dia dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia akan menikahi Lu Linghan pada hari pemilihan pengantin. Ahem, saat wajah Lu Heze berubah pucat, tidak tahu bagaimana harus menjawab, batuk ringan datang dari dekatnya. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dalam suasana yang sunyi ini, suara itu terdengar sangat tiba-tiba dan menyebabkan pandangan semua orang tertuju ke sumbernya. Itu tidak lain adalah Qin Yi Chen. Mereka tercengang saat mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah Qin Yi Chen, yang baru saja memurnikan pil kelas 2 kelas 4. Sebelum ada yang tahu apa yang akan dia lakukan, Qin Yi Chen sudah berbicara, bukankah dikatakan bahwa pada hari pertama bulan lunar pertama, sang putri akan memilih suaminya. Dia mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui semua orang. Namun, jelas sekali bahwa pertanyaan ini sangat tidak tepat waktu. Tampaknya saat ini, masih ada yang berani bersaing dengan Du Jiangxiong. Benar sekali, Lu Heze tercengang, dan meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Qin Yi Chen, dia tetap mengangguk. Baguslah. Qin Yi Chen menepuk dadanya dengan berlebihan, bergumam, sebelum aku meninggalkan rumah,
aku berjanji kepada ibuku bahwa aku akan membawa putri kembali sebagai istriku. Meski kedengarannya seperti ucapan spontan, itu juga menunjukkan bahwa ia ingin berpartisipasi dalam pemilihan suami sang putri. Wah, seluruh tempat menjadi gempar. Pandangan semua orang ke arahnya berubah. Apakah Qin Yichen menantang Du Jiangxiong? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan memurnikan pil kelas 2 kelas 4, dia bisa berdiri sejajar dengan Du Jiangxiong? Bahkan Lu Heze menatapnya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen akan menjulurkan lehernya saat ini. Du Jiangxiong telah menjanjikannya masa depan yang cerah. Dan menentang Du Jiangxiong tampaknya tidak memberikan manfaat apapun bagi Qin Yichen. Bahkan, hal itu dapat mengancam jiwa. Jadi alasan apa yang mendorong Qin Yichen melakukan ini? Mungkinkah, pupil mata Lu Heze sedikit membesar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Lu Linghan tidak pernah menyebutkan siapa ayah anak itu sejak awal. Namun dari berbagai keadaan, ayah dari anak itu pastilah bukan orang biasa. Lu Heze cukup yakin tentang hal ini. Alasan dia sengaja menyebarkan berita tentang pemilihan suami sang putri ke seluruh negeri, dan bahkan ke negara lain, sebagiannya adalah untuk memaksa ayah anak itu untuk maju. Tetapi saat ini dia masih belum bisa yakin. Karena menurutnya, Qin Yichen adalah yang paling menonjol sejauh ini. Du Jiangxiong awalnya sedikit tertegun, lalu ekspresinya berubah dingin, lengkungan menghina muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan nada dingin, apakah kamu mencoba bersaing denganku? Qin Yichen tidak berbicara, hanya menatapnya sambil tersenyum. Segala sesuatunya dipahami tanpa kata-kata. Sekali lagi, keheningan mencekam meliputi tempat itu. Zhou Tianwei memperhatikannya dalam diam, ekspresinya agak rumit, tenggelam dalam pikirannya. Dan Gu Ye, bahkan ketika Qin Yichen secara terbuka menantang Du Jiangxiong, masih berdiri di depan Qin Yichen, tidak bergerak selangkah pun. Jika Qin Yichen bisa memasuki menara alkimia, apa jadinya Du Jiangxiong? Situasi telah berubah. Tentu saja, Lu Heze bisa bernapas lega. Keponakan Jiangxiong, masalah putri yang memilih suaminya sudah diketahui semua orang. Sebagai penguasa suatu negara, begitu aku sudah berjanji, tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Aku harap kau bisa mengerti. Meskipun dia berbicara dengan wajah penuh permintaan maaf, semua orang tahu pikiran Lu Heze yang sebenarnya. Selain itu, bagi 3 keluarga lainnya, kebangkitan keluarga Du yang kuat belum tentu merupakan hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, mengingat cara keluarga Du melakukan segala sesuatunya, mereka mungkin akan menelan semuanya. Haha, tiba-tiba, Du Jiangxiong tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, wajahnya kembali dingin. Dia melirik Lu Heze, dan ketika dia melihat Qin Yichen lagi, kilatan pembunuh melintas di matanya, sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku. Harus kukatakan, kamu punya nyali. Hehe, Qin Yichen tidak terpengaruh, menatap lurus ke arahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Wosh! Tiba-tiba, Du Jiangxiong melompat seperti elang, langsung menuju ke arah Qin Yichen. Dari posturnya, sepertinya dia ingin membunuh seseorang untuk membuktikan kewibawaannya hari ini. Bang! Dengan suara keras, sosok Du Jiangxiong bergoyang dan mendarat di platform batu lainnya. Orang yang menghalanginya tentu saja adalah Grandmaster Alkimia Gu Ye. Gu Ye, apakah kamu menentangku, Du Jiangxiong? Du Jiangxiong menatap Gu Ye dengan wajah muram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Grandmaster Alkimia Gu Ye, yang selalu menjaga kenetralan, akan berpihak pada pemuda yang asal-usulnya tidak diketahui ini. Menentang. Wajah Gu Ye tetap tidak berubah saat dia berteriak dingin, Du Jiangxiong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu sudah berada di atas menara alkimia? Menara alkimia. Dua kata ini seperti dua gunung yang menekan Du Jiangxiong, mengingatkannya pada status Qin Yichen saat ini. Saat ini, Qin Yichen telah memperoleh tempat di menara alkimia. Apakah dia akan dipilih oleh menara alkimia atau tidak, dia telah menarik perhatian mereka. Jika sesuatu terjadi pada Qin Yichen saat ini, menara alkimia tentu akan menyelidikinya. Pada saat itu, bahkan keluarga milenium di belakang Du Jiangxiong mungkin tidak dapat menahan tekanan dari menara alkimia. Pernah berada di benua tengah, Du Jiangxiong tentu tahu betapa mengerikannya menara alkimia. Itu adalah raksasa yang bahkan berdiri di atas keluarga milenial. Sialan, Du Jiangxiong tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa bergerak dari sana. Dia menatap Qin Yichen dengan ekspresi muram, mendengus penuh kebencian,
menjentikkan lengan bajunya, dan dalam sekejap, dia menghilang di ujung jalan. Awalnya, dia memilih kembali pada hari ini untuk menunjukkan gengsinya di hadapan semua orang saat kota kerajaan sedang dalam kondisi tersibuknya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Yichen akan muncul entah dari mana. Rasanya seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, sangat tidak nyaman. Setelah dia pergi, Lu Heze akhirnya menghela napas panjang. Melihat Qin Yichen yang masih tampak tenang dan tak terganggu, ekspresinya agak rumit. Bakat alkimia Qin Yichen memang bagus, tetapi hanya dengan kultivasi alam master bela diri miliknya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Du Jiangxiong, yang sudah berada di tingkat kedua alam Grandmaster bela diri puncak. Bab 138, Teknik Kontrol Pedang. Qin Yichen tentu saja mengerti bahwa hanya karena dia memiliki status ini, bukan berarti Du Jiangxiong tidak akan berani melawannya. Paling tidak, jika dia mati di tangan Du Jiangxiong selama pemilihan suami putri, menara alkimia tidak akan membuat Du Jiangxiong bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk benar-benar mendapatkan tangan Lu Linghan, Qin Yichen masih perlu memiliki kekuatan yang dapat menandingi Du Jiangxiong. Aku harus segera menjadi Martial Grandmaster. Hanya dengan menjadi Martial Grandmaster aku akan memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Seiring dengan peningkatan kultivasi martial artisku, fisik dan kekuatanku juga akan meningkat. Meskipun dia masih di alam master bela diri puncak, dalam hal fisik, dia pasti dapat dibandingkan dengan Grandmaster bela diri puncak tingkat pertama. Inilah manfaat yang dibawa oleh susu roh berusia 1000 tahun. Hanya tinggal setengah bulan lagi menuju hari pertama bulan lunar pertama. Apakah dia bisa menerobos dalam setengah bulan ini? Bahkan Qin Yichen sendiri tidak begitu yakin. Saya umumkan bahwa juara kompetisi alkimia ini adalah Qin Yichen dari dinasti Unicorn Surgawi. Suara Grandmaster alkimia Guye menggema di seluruh kota kerajaan. Made menghela napas, tidak mengatakan apapun, dan pergi bersama pemuda yang terluka parah itu. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Perhatian semua orang terfokus pada Qin Yichen. Qin Yichen lah yang telah merebut kembali kejuaraan untuk dinasti Unicorn Surgawi. Dia tidak takut dengan musuh yang kuat dari negara lain. Dia tidak takut menolak naga yang kuat. Setelah hari ini, nama Qin Yichen akan menyebar ke seluruh dinasti Unicorn Surgawi. Pada hari pertama bulan lunar pertama, pada acara pemilihan suami sang putri, akankah dia mampu melakukan keajaiban lagi seperti hari ini? Kini tak seorang pun berani meremehkannya lagi. Toh, dalam kompetisi ini, ia telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil untuk dicapai. Bahkan banyak orang yang hendak meninggalkan kota kerajaan memutuskan untuk tinggal sementara, menunggu tibanya hari pertama bulan pertama kalender lunar. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Hati-hati dengan Du Jiangxiong. Saat alchemy Grandmaster Guye pergi, dia meninggalkan kata-kata ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih, Grandmaster. Qin Yichen membungkuk hormat pada sosoknya yang menjauh. Akhirnya, dengan kepergian Grandmaster alkimia Guye, Lu Heze, dan lainnya, kompetisi alkimia ini perlahan berakhir. Tatapan mata Qin Yichen menyapu seluruh tempat, lalu dia berjalan menuju lorong bagian dalam alun-alun. Dia tidak merasakan kegembiraan karena memenangkan kejuaraan. Du Jiangxiong menekan hatinya bagai gunung besar, tidak membiarkannya rileks sedikit pun. Setelah keluar dari alun-alun, Qin Yichen mengenakan topi kerucut hitam. Dia tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang begitu dia keluar. Qin Yichen. Tanpa diduga, sebelum dia berjalan 10 meter, sebuah suara merdu seperti burung lark terdengar. Mendengar suara ini, Qin Yichen terdiam sejenak, menatap tak berdaya ke arah Su Xin yang mendekat. Di belakangnya, Su Ruyan juga tersenyum lembut, menatapnya dengan tenang. Sepertinya mereka tidak pergi ke toko obat hari ini, tetapi malah datang ke sini. Wow, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu hebat. Su Xin meninju Qin Yichen dengan penuh semangat, ekspresinya seolah-olah dia sendiri yang telah memenangkan kejuaraan. Bukan hanya dia, bahkan Su Ruyan tidak menyangka bahwa cambuk Su Xin akan menghasilkan seorang juara kompetisi, dan bahkan mengubah nasib mereka. Namun, memikirkan apa yang terjadi setelah kemunculan Du Jiangxiong, wajah cantik Su Ruyan menunjukkan ekspresi yang agak tidak wajar. Perasaan masam di hatinya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki emosi ini. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara.
Melihat banyak orang melihat ke arah mereka, Qin Yichen meraih tangan lembut Suruyan dan bergegas berjalan menuju kamar dagang Soaring Joy. Tiba-tiba tangannya dipegang, wajah Suruyan memerah. Dia sedikit meronta sebelum membiarkan Suruyan menuntunnya. Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk di aula kamar dagang Soaring Joy. Hehe, kamu sudah terkenal sekarang, lumayan, lumayan. Sepertinya membawamu ke kota kerajaan adalah keputusan yang tepat. Kejelian nona muda ini dalam melihat bakat memang luar biasa. Mata besar Susin melengkung membentuk bulan sabit saat dia tanpa malu-malu mengklaim semua pujian, tampak bangga, seolah merasa bangga dengan keputusannya untuk membawa Qin Yichen ke kota kerajaan saat itu. Namun, dia tampaknya telah lupa siapa yang telah berusaha keras untuk mencegahnya membawa beban, dan siapa yang telah memberinya segala macam kesulitan di sepanjang jalan. Qin Yichen memutar matanya, tidak berminat untuk berdebat dengannya. Ruyan, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ia menoleh ke arah Suruyan di sisi lain, tetapi ketika ia menatapnya, ia mendapati wajahnya memerah. Dikombinasikan dengan wajahnya yang sangat cantik, hal itu membuat orang ingin menggigitnya. Saat itulah dia teringat, dalam ketergesaan sebelumnya, dia telah menggenggam tangannya yang selembut batu giok hangat. Ahem, Qin Yichen terbatuk-batuk. Meskipun merasa agak canggung, wajahnya tidak menunjukkan banyak perubahan. Dia melanjutkan, baiklah, aku punya beberapa hal yang harus dilakukan selama periode ini, jadi aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk membantumu mengelola aliansi bisnis. Agar kamar dagang Soaring Joy dapat berkembang, aku ingin merekomendasikan seseorang kepadamu. Ye Liangchen dari Spreading Cloud City. Memikirkan pria gendut itu, sudut mulut Qin Yichen tanpa sadar melengkung membentuk senyum, biarkan dia ikut denganmu mengelola aliansi bisnis. Kurasa itu akan membuat segalanya lebih mudah untukmu. Suruyan mengangguk, menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya secara langsung. Sebenarnya, dalam beberapa hari yang singkat ini, dia telah menemukan bahwa meskipun dia memiliki keterampilan manajemen yang baik, dengan perkembangan aliansi bisnis yang pesat, dia agak kewalahan. Dia bisa mempertahankannya, tetapi untuk pengembangan, dia tidak begitu ahli dalam hal itu. Jadi, meskipun kamar dagang Soaring Joy sekarang tampak mengesankan, namun belum benar-benar berkembang. Melihat penampilan malu-malu Suruyan, Qin Yichen juga sempat linglung. Dia tersenyum pahit, melarikan diri dari aula di bawah tatapan tajam Susin. Setelah kembali ke kamarnya, ekspresi Qin Yichen menjadi serius. Waktunya sangat sempit. Untuk pemilihan suami putri, Du Jiangxiong pasti tidak akan menahan diri terhadapku. Sudah waktunya untuk berlatih teknik kultivasi seni bela diri yang kuat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin melintas di matanya, mencoba mencuri wanitaku. Du Jiangxiong, kamu tidak memenuhi syarat. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan pikirannya mulai berpacu, mencari teknik kultivasi seni bela diri yang cocok untuk tingkat kultivasinya. Teknik kultivasi tanpa nama sangat kuat dan sangat komprehensif. Namun, itu hanyalah seni bela diri dasar yang paling mendasar. Selama waktu yang lama, Qin Yichen telah berlatih teknik kultivasi tanpa nama tanpa pernah mengendur. Kontrolnya terhadap tubuhnya dan kekuatan ledakannya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Setelah dilepaskan, jurus itu dapat dipusatkan pada satu titik, dan memberikan serangan berkekuatan penuh. Para ahli di alam yang sama tidak akan memiliki peluang melawannya. Namun, yang dihadapi Qin Yichen saat ini adalah Du Jiangxiong, yang sudah berada di level kedua alam master bela diri puncak. Konfrontasi langsung jelas tidak realistis. Benar, teknik pengendalian pedang. Setelah waktu yang lama dan berbagai pertimbangan, Qin Yichen akhirnya menemukan teknik rahasia, teknik pengendalian pedang. Ini adalah teknik rahasia yang diperolehnya dari reruntuhan kuno. Bab 139, Memadatkan Pedang Roh. Teknik pengendalian pedang. Sebenarnya, ini bukanlah teknik pedang, melainkan teknik rahasia untuk mengendalikan pedang. Pencipta teknik rahasia ini bernama Pertapa Pengendali Pedang. Ia mempraktikkan dao pedang sepanjang hidupnya, dan tepat sebelum kematiannya, ia tiba-tiba memperoleh pencerahan dan memahami teknik pengendalian pedang. Perbedaannya dengan teknik pedang biasa adalah, pertama-tama, pedang yang digunakan dalam teknik kontrol pedang. Itu bukan pedang tajam biasa, melainkan, pedang roh yang dipadatkan dari energi Yuan di dalam tubuh seseorang. Kekuatan pedang roh tentu saja terkait erat dengan energi Yuan seseorang. Dalam kehidupan sebelumnya,
Qin Yichen tidak fokus pada dao bela diri, dan dengan energi yuannya yang biasa, bahkan jika dia berlatih teknik pengendalian pedang ini, itu tidak akan terlalu berguna, jadi dia mengesampingkannya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Meskipun warna energi yuannya saat ini tidak jauh berbeda dari energi yuan biasa, ia memiliki ketajaman pedang dan keganasan serta panasnya api, itu adalah atribut yang sangat istimewa. Tidak diragukan lagi, aspek pertama ini membuatnya sangat cocok untuk teknik pengendalian pedang. Dia bahkan merasa bahwa teknik pengendalian pedang ini dibuat khusus untuknya. Jika dia dapat memadatkan pedang roh, siapakah yang dapat menahan ketajamannya? Ini dia. Qin Yichen segera mengambil keputusan. Langkah pertama dalam berlatih teknik kontrol pedang adalah memadatkan pedang rohku. Gunakan energi yuan sebagai tubuh pedang, gunakan jiwaku sebagai ujungnya. Dia melafalkan mantra untuk memadatkan pedang roh dalam diam, berusaha memahami makna harfiahnya. Baru setelah dia merasa telah menghafal setiap kata, dia merasa rileks. Teknik pengendalian pedang, pada kenyataannya, selain energi yuan seseorang, memerlukan pencapaian energi spiritual yang kuat untuk bekerja. Setelah pedang roh dipadatkan, ia dikendalikan oleh energi spiritual. Bagi seniman bela diri biasa, ini tentu saja merupakan tantangan yang sangat besar, membuat teknik kontrol pedang mustahil untuk dipraktikkan. Namun, secara kebetulan, kekuatan terbesar Qin Yichen adalah energi spiritualnya. Memadatkan pedang roh mengandung risiko tertentu. Jika gagal, seseorang akan menderita serangan balik energi yuan. Untungnya, Qin Yichen tidak takut akan hal ini, karena fisiknya, karena penempaan susu roh berusia 1000 tahun, telah jauh melampaui ranah kultivasi seniman bela diri yang seharusnya. Setelah mensimulasikan proses penyempurnaan pedang roh dalam pikirannya beberapa kali, Qin Yichen mulai mengedarkan teknik tubuh roh, menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Setelah menghembuskan napas panjang, Qin Yichen diam-diam berkata, mulai, dan kesadarannya tenggelam ke dalam dantiannya. Di bawah kendalinya, energi yuan dalam dantiannya mulai berputar, perlahan mulai mengembun, membentuk wujud pedang. Namun, pedang ini hanya memiliki bentuk, bukan esensi. Itu hanyalah cangkang kosong. Setelah pedang ilusi ini terbentuk, Qin Yichen diam-diam melafalkan mantra teknik pengendalian pedang. Energi spiritualnya bergerak sesuai keinginannya, dan embrio pedang yang seperti kabut mulai berubah. Pada badan pedang yang mengambang itu, garis-garis secara bertahap muncul, memberikan embrio berbentuk pedang, yang hanya memiliki bentuk pedang, lebih banyak sudut. Krak, namun, bentuk pedang ini tidak bertahan lama sebelum terdengar suara samar. Kemudian, badan pedang hancur inci demi inci, berubah menjadi energi liar yang hancur berantakan di dantiannya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, Qin Yichen masih menggerutu, wajahnya berubah. Jelas, reaksi keras ini tidak mudah baginya. Beruntunglah dia adalah orang aneh. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbaring di tempat tidur selama setidaknya 10 hari hingga setengah bulan setelah kejadian seperti itu. Qin Yichen tidak terlalu terkejut dengan kegagalan pertama. Jika pedang roh dapat dipadatkan dengan mudah, itu akan menjadi aneh. Setelah meminum pil dan memulihkan diri sejenak, Qin Yichen sekali lagi menenangkan pikirannya dan terus memadatkan pedang roh. Retakan, kegagalan, retakan, kegagalan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Qin Yichen tampak tak kenal lelah, mencoba lagi dan lagi. Meskipun ia tidak berhasil, ia menjadi lebih mahir dalam mantra teknik pengendalian pedang, dan kecepatan kondensasi menjadi semakin cepat. Selain itu, pedang ilusi yang ia kondensasi menjadi lebih padat, tidak seperti pedang seperti awan dalam upaya sebelumnya. Secara visual, sekarang, pedang itu memiliki kualitas metalik. Bahkan sudut-sudut badan pedang menjadi lebih jelas, menjadi jauh lebih jelas. Samar-samar, tampak aura tajam terpancar darinya. Selama 3 hari penuh, Qin Yichen berada dalam siklus ini. Dia telah gagal berkali-kali, tidak terhitung jumlahnya. Padatkan. Tatapan Qin Yichen tertuju pada embrio pedang yang akan segera terbentuk. Tiba-tiba, dia berteriak lagi, dan pola misterius dengan cepat menutupi seluruh tubuh pedang. Saat polanya meluas, pedang itu bergetar, mengeluarkan suara logam yang beradu. Kemudian, sudut-sudutnya perlahan muncul, tampak lebih nyata. Setelah pedang itu memadat, Qin Yichen tidak menjadi rileks tetapi malah menjadi semakin tegang, karena langkah selanjutnya adalah yang paling penting dalam memadatkan pedang roh, menanamkan jiwa ke dalamnya.
Menanamkan jiwanya berarti menyatukan energi spiritual ke dalam pedang, sehingga tercapai efek pengendalian pedang. Ini sangat sulit. Bahkan pertapa pengendali pedang yang menciptakan teknik pengendali pedang telah berusaha keras untuk berhasil. Ini menunjukkan betapa sulitnya Soul Infusion. Hal ini juga secara langsung meningkatkan ambang batas untuk berlatih teknik pengendalian pedang. Saat energi spiritualnya diresapi, seluruh pedang mulai bergetar hebat, sementara Qin Yichen mengerahkan seluruh upayanya untuk mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, pencapaian energi spiritualnya yang unggul ditunjukkan dengan sempurna. Dia memperhatikan setiap perubahan halus pada badan pedang setelah penyuntikan energi spiritual, setiap fluktuasi kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, pedang itu bergetar lebih keras, memberikan tekanan lebih besar padanya. Di laut pengetahuannya, semburan rasa sakit sering menyerang sarafnya. Dalam sekejap, Qin Yichen basah kuyup oleh keringat, dengan butiran keringat seukuran kacang jatuh dari dahinya seperti hujan. Namun, dia tampaknya sudah lama beradaptasi dengan ini. Tanpa gangguan sedikit pun, semua energinya tetap terfokus untuk mempertahankan tubuh pedang. Retak, retak, pola pada badan pedang terus pecah satu demi satu, tetapi dengan cepat diperbaiki. Qin Yichen tampaknya menjadi mati rasa terhadap rasa sakit. Situasi ini berlanjut selama sekitar 1/4 jam sebelum gaya tolak di badan pedang berangsur-angsur melemah. Ketika Qin Yichen merasakan bahwa gaya tolak itu telah sepenuhnya menghilang, tubuhnya yang tegang segera runtuh. Dia jatuh ke tanah, mulutnya terbuka, dan napasnya terengah-engah. Tidak heran pertapa pengendali pedang tidak dapat menemukan penerus. Jika aku tidak mengalami kemunduran dan meminum susu roh berusia 1000 tahun, hanya memadatkan pedang roh akan memakan waktu puluhan tahun, Qin Yichen mendesah dalam hati. Berapa dekade seseorang hidup, bahkan jika seseorang memperoleh teknik pengendalian pedang ini, mungkin hanya sedikit yang memilih untuk mempraktikkannya. Setelah pulih sejenak, Qin Yichen membuka telapak tangannya, dan ujung pedang putih perlahan muncul dari telapak tangannya. Bab 140, Ye Liang Chen telah tiba. Zing, begitu ujung pedang itu muncul, suara dering logam terdengar, dan aura khusus menyebar darinya. Badan pedang itu berwarna putih, panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Meskipun tidak ditempa dari logam, pedang itu tetap memberikan dampak yang tajam secara visual. Garis-garisnya halus, sudut-sudutnya jelas, tanpa hiasan yang tidak perlu. Ketika dipegang, Qin Yichen merasakan hubungan yang alami, seolah-olah itu bukan sekadar pedang, tetapi seperti salah satu tangannya sendiri. Sesuai keinginannya, pedang putih itu meninggalkan telapak tangannya, melayang di depannya. Akhirnya berhasil memadatkannya. Melihat pedang putih di depannya, senyum lega akhirnya menyebar di wajah Qin Yichen. Jatuh, katanya lembut, dan pedang putih itu jatuh lurus ke bawah, menebas lantai. Tidak ada perlawanan seperti yang dibayangkan. Ketika pedang putih itu menyentuh lempengan batu yang keras, pedang itu terbenam seolah-olah memotong tahu, bahkan gagang pedangnya pun menghilang ke dalam tanah. Hal ini semakin menunjukkan ketajaman pedang putih tersebut. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa ini bukanlah pedang biasa. Bahkan gagangnya cukup tajam untuk menyebabkan cedera. Jika ada yang mencoba merebut pedang putih ini, sudut mulut Qin Yichen melengkung ke atas. Itu pasti akan memberi mereka kejutan yang tak terduga. Namun, tak lama kemudian, rasa lelah datang dari laut pengetahuannya, dan pedangnya pun tampak redup untuk beberapa saat. Energi spiritualku masih terlalu lemah, Qin Yichen menarik pedang roh, yang kembali ke dantiannya, berenang seperti ikan di dalamnya, melahap sejumlah besar energi Yuan untuk mengisi kembali konsumsinya. Teknik pengendalian pedang ini mudah digunakan dan dapat membunuh dari jarak jauh, tetapi menghabiskan energi Yuan dan energi spiritual. Selain itu, jangkauannya juga terkait dengan kekuatan energi spiritualnya. Saat ini, energi spiritual Qin Yichen hanya berada di alam master bela diri puncak, dengan jangkauan maksimum 10 meter. Untuk meningkatkan jangkauannya, ia harus meningkatkan alam energi spiritualnya. Namun, apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memelihara pedangnya. Pedang roh dapat melahap energi spiritual untuk memelihara dirinya sendiri. Tidak ada batasan untuk ini. Selama pedang roh diberi cukup energi spiritual untuk melahapnya, maka pedang roh dapat ditingkatkan tanpa batas. Tentu saja, prasyaratnya adalah tubuh seseorang dapat menahannya. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan kematian. Dengan kata lain, dengan fisik Qin Yichen saat ini,
dia dapat mengolah pedang roh ke tingkat pertama alam Grandmaster bela diri puncak. Dengan sifat khusus teknik pengendalian pedang, bertarung dengan Du Jiangxiong mungkin bukan tugas yang sulit. Namun pertanyaannya adalah, di mana dia bisa menemukan begitu banyak energi spiritual untuk dilahap pedang roh? Qin Yichen mulai mencari ingatannya. Tampaknya di dalam istana kerajaan, terdapat vena roh yang bagus. Jika dia dapat melakukan perjalanan ke sana, dalam waktu sekitar 10 hari, mencapai tingkat pertama alam Grandmaster bela diri puncak seharusnya tidak menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, senyum mengembang di bibir Qin Yichen. Selama dia bisa meningkatkan pedang roh, dia akan lebih percaya diri dalam berhadapan dengan Du Jiangxiong. Tapi bahkan jika aku bertanya pada calon ayah mertuaku sekarang, dia mungkin tidak setuju. Memikirkan hal ini, Qin Yichen merasa agak gelisah. Nadi roh itu adalah urat nadi kehidupan keluarga kerajaan. Bahkan jika Du Jiangxiong merebut istana kerajaan, keluarga kerajaan pasti akan menghancurkan nadi roh itu daripada meninggalkannya untuk keluarga Du. Sepertinya aku hanya bisa menyelinap masuk secara diam-diam. Istana kerajaan tentu saja tidak mudah untuk dimasuki. Namun, status Qin Yichen sekarang berbeda. Tidak akan sulit untuk mencari alasan untuk masuk. Tepat saat dia tengah mempertimbangkan bagaimana cara memaksa Lu Heze agar setuju, pintu kamarnya tiba-tiba ditendang terbuka, dan sesosok tubuh gemuk menyembul masuk seperti kepiting. Seolah melihat senyum di wajahnya, sosok gemuk ini tiba-tiba berhenti di ambang pintu, dan pada saat yang sama, sebuah suara yang berlebihan terdengar. Sialan, kejahatan apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Awalnya, Qin Yichen hendak mengumpat, tetapi mendengar suara yang familiar ini, dia mendongak dan melihat Ye Liangchen, yang hampir menghalangi seluruh pintu. Bahkan dengan ketenangannya, sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Orang ini menjadi lebih gemuk lagi. Bahkan seorang master alkemis seperti dia tidak tahu bagaimana dia bisa makan hingga menjadi seperti ini. Makan begitu banyak setiap hari, apakah kamu tidak takut meledak? Qin Yichen memutar matanya ke arahnya. Apa yang kau tahu? Jika manusia tidak makan daging, apa bedanya mereka dengan rumput dan pohon? Jawabnya dengan fasih. Qin Yichen mengabaikannya dan mulai membereskan, bersiap untuk pergi ke istana kerajaan. Hehe, kau benar-benar hebat. Sekarang, namamu telah menyebar ke seluruh dinasti Unicorn Surgawi. Kamar dagang Soaring Joy, memenangkan kompetisi alkimia, dan bahkan berselisih dengan Du Jiangxiong. Sepertinya kau benar-benar mewarisi 3 bagian dari esensiku. Ye Liangchen berkata kepadanya dengan wajah penuh kepuasan, lalu menyipitkan mata kecilnya, dia mengedipkan mata dan berkata, katakan padaku, kapan tepatnya kau menghamili putri itu? Enyahlah. Sudut mulut Qin Yichen berkedut hebat. Sialan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pantat gendut ini. Tapi kau benar-benar sesuai dengan seleraku. Si sialan Du Jiangxiong itu, berani mencuri wanita kakakku. Datanglah ke kota awan tersebarku dan aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Ye Liangchen datang ke samping, menepuk bahunya, tampak sangat puas. Qin Yichen tidak terkesan. Du Jiangxiong bukanlah orang bodoh seperti Du Hua. Dengan kultivasi Du Jiangxiong saat ini, hanya sedikit di antara generasi tua di seluruh dinasti Unicorn Surgawi yang bisa menekannya. Cukup, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya, menghentikan bualannya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama dia akan melanjutkan? Sekarang kamu sudah di sini, lakukan lebih banyak pekerjaan di masa depan, jangan biarkan kedua gadis itu terlalu lelah. Kamu melupakan kakakmu demi wanita. Ye Liangchen melotot padanya, tampak kesal, seperti seorang istri yang ditindas. Akan tetapi, melihat wajah gemuk itu membuat seseorang merasa sedikit mual. Tapi kedua gadis itu benar-benar lembut, terutama kakak perempuan, dia ingin melanjutkan, tetapi melihat tatapan membunuh Qin Yichen, dia dengan bijak menutup mulut dan mendesah. Ah, mengapa semua kubis yang baik suka digigit babi? Tidak bisakah mereka melihat betapa tampan dan gagahnya aku? Cukup, Qin Yichen melotot padanya, lalu bertanya, bagaimana kemajuan dalam mengumpulkan rumput embun beku layu? Masalah ini sangat penting baginya. Withered Frostgrass pasti akan menjadi jaminan penting baginya di masa depan. Menyebutkan hal ini, Ye Liangchen mengerutkan kening dan berkata, itu melihat kita mengumpulkan banyak rumput embun beku, dan mereka menggandakan harganya. Jika bukan karena perintahmu, aku tidak akan peduli dengan mereka. Memperlakukan beberapa rumput liar seperti harta karun. Hanya 2 kali lipat. Qin Yichen terkekeh.
Dia sudah mengantisipasinya sejak lama. Sekarang jumlahnya 2 kali lipat. Bahkan jika jumlahnya meningkat 10 kali lipat, dia tidak akan mengangkat alisnya.